Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara pinjam uang di akun laku tanpa BPJS. Nah, sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini upload video terbaru seputar tentang finansial, teknologi, dan informasi. Nah, oke, jika sudah subscribe kita langsung lanjut aja ke videonya. Aku Laku menjadi salah satu layanan yang bisa dikatakan cukup lengkap ya teman-teman. Selain menyediakan fitur cicilan tanpa kartu kredit dan juga toko online, Aku Laku juga bisa dimanfaatkan untuk pengajuan pinjaman online. Nah, di Aku Laku sendiri memiliki dua jenis pinjaman ya teman-teman. Pertama adalah KTA asetku dan yang kedua adalah dana cicil. Akan tetapi penting diketahui bahwa syarat pengajuan kedua pinjaman tersebut tentu berbeda-beda. Ada yang memerlukan dokumen berupa NPWP dan juga BPJS, dan ada pula yang tidak memerlukannya. Nah, mengenai pinjaman KTA asetku ini menjadi pinjaman jangka pendek dengan syarat mudah, di mana pengguna tidak perlu melampirkan persyaratan seperti BPJS maupun NPWP. Namun sebaliknya teman-teman, untuk mendapatkan pinjaman dana cicil, pengguna diwajibkan untuk melengkapi kedua syarat dokumen tersebut. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi lengkap mengenai bagaimana cara pinjam uang di Aku Laku tanpa BPJS. Dan dari penjelasan tadi, di sini kalian tentu sudah paham bahwa jenis pinjaman yang bisa kalian ajukan tersebut adalah KTA asetku. Nah, dan perlu kalian ketahui juga teman-teman bahwa saat ini itu banyak sekali jenis layanan maupun pinjaman online yang mampu memberikan pinjaman dengan syarat mudah tanpa NPWP maupun tanpa BPJS dan juga prosesnya pun bisa dibilang cepat. Namun dari soal kecepatan proses pencairan kami rasa Aku Lakulah yang paling unggul atau lebih diunggulkan. Maka dari itu kami sendiri sangat merekomendasikan Aku Laku kepada kalian yang membutuhkan pinjaman online dana cepat. Dan untuk pembahasan cara pinjam uang di Aku Laku tanpa BPJS, apa aja sih syarat yang diperlukan ketika mengajukan pinjaman tersebut? Nah, tentu saja ada beberapa syarat lain yang harus diperlukan di sini, teman-teman. Seperti nomor rekening atas nama pribadi kalian sesuai KTP kalian dan lain sebagainya yang akan kami sampaikan nanti. Bukan hanya itu saja, kami juga akan memberikan beberapa informasi lainnya yang tak kalah menarik dengan pembahasan utama di pertemuan di video kali ini. Baiklah, daripada teman-teman penasaran, lebih baik langsung aja simak video terlengkap mengenai cara pinjam uang di Aku Laku tanpa BPJS yang telah kami buatkan video berikut ini. Pada pembahasan utama di sini kami akan membahas mengenai produk pinjaman uang di Aku Laku yang tidak memerlukan dokumen syarat seperti BPJS maupun NPWP ya teman-teman. Untuk produk ini dikenal seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu dengan nama KTA Asetku Aku Laku. Di atas tadi saya juga sudah menyinggung bahwa KTA Asetku ini tidak memerlukan syarat berupa BPJS maupun NPWP. Namun teman-teman untuk tenor pinjaman bisa dikatakan sangat pendek, yakni hanya 15 hari, 12 hari, dan maksimal itu 30 hari saja. Kemudian untuk plafon pinjaman yang diberikan maksimal itu hanya 3 juta rupiah saja teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin meminjam dengan jangka waktu yang lumayan panjang, itu teman-teman bisa menggunakan yang dana cicil ya. Kalau untuk menggunakan KTA Asetku ini hanya 30 hari saja dan pinjaman maksimal itu 3 juta rupiah aja teman-teman. Nah, berbeda dengan dana cicil tadi, dari segi persyaratan dan dana cicil sendiri sudah pasti memiliki syarat seperti BPJS maupun NPWP. Dan penting kalian ketahui bahwa syarat tersebut bisa diperlukan agar nantinya plafon pinjaman yang diberikan kepada kalian itu bisa maksimal. Bisa dikatakan ketika pengguna Aku Laku belum melengkapi syarat tersebut, besar pinjaman yang dipilih memang tidak berbeda jauh dengan KTA Asetku. Nah, untuk syarat pinjam uang di Aku Laku tanpa BPJS sendiri, yaitu yang pertama, pastikan kalian sudah memiliki eKTP dan pastikan juga kalian sudah minimal berusia 23 tahun. Kenapa 23 tahun? Karena usia tersebut pasti orang-orang sudah mendapatkan banyak pekerjaan ya, intinya sudah mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Jadi pihak Aku Laku sendiri akan merasa aman jika kalian sudah bekerja dan pasti akan sanggup untuk melakukan pembayaran saat ada tagihan di Aku Laku. Nah,
Kemudian yang ketiga, syaratnya itu berdomisili di area Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Kemudian yang keempat, melampirkan slip gaji untuk karyawan yang ingin melakukan pengajuan pinjaman. Dan yang kelima, melampirkan NPWP atau bisa dengan rekening koran untuk perusahaan yang ingin melakukan pengajuan pinjaman. Untuk persyaratan nomor 4 dan nomor 5 itu menurut pengalaman pribadi saya, kedua poin tersebut saya rasa itu bersifat opsional saja teman-teman. Jadi pengguna bisa memasukkannya ataupun tidak. Teman-teman itu bisa menguploadnya atau tidak. Jadi untuk 8 informasi tersebut nantinya hanya akan menambah limit kredit cicilan tanpa kartu kredit aku laku aja teman-teman. Jadi teman-teman tetap bisa mengajukan pinjaman di KTA Asetku tanpa nomor 4 dan 5 yaitu melampirkan slip gaji dan melampirkan NPWP itu bisa di ACC teman-teman. Dan kemudian untuk cara pinjam di aku laku tanpa BPJS sendiri, teman-teman pastikan dulu sudah menginstal aplikasi aku laku ya dan sudah dipastikan mendaftarkan akun aku laku dan akunnya itu sudah aktif dan sudah beberapa kali melakukan transaksi di aplikasi aku laku. Nah, buat teman-teman yang belum bisa mendaftar, silahkan tonton videonya terlebih dahulu di channel ini atau link video nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Bagaimana cara mendaftarkan akun aku laku itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah mempunyai akun aku laku dan sudah beberapa kali melakukan transaksi di aku laku, teman-teman langsung aja buka aplikasinya, kemudian pilih menu keuangan. Bagian deretan bawah itu ada menu aku laku, pay letter, keuangan, dan akun. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman ada berupa dua pinjaman yaitu dana tunai dan dana cicil ya. Yang untuk dana tunai tadi yang seperti KTA Asetku tadi yang sudah saya jelaskan yaitu pinjaman maksimum 3 juta rupiah dan tenor pinjaman hingga 90 hari. Nah, ini berhubung saya belum pernah pinjam di sini, kita akan coba yaitu kita langsung aja pilih yang pinjaman maksimum 3 juta rupiah tenor 90 hari. Kita klik pinjam. Kita tunggu sebentar sampai proses loading selesai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa nominal jumlah pinjaman maksimal yang bisa saya pinjam adalah sebesar Rp1.200.000 dengan tenor pinjaman 30 hari. Kemudian di bawahnya ada rekening penerima, nanti teman-teman isikan sendiri sesuai dengan KTP kalian dan nama rekening pun juga sesuai dengan nama di KTP kalian. Kemudian masukkan, jika sudah klik konfirmasi. Nah, untuk rencana pelunasan sendiri teman-teman bisa lihat untuk jumlah pinjaman yaitu sebesar 1.200.000, bunga per periode 0,10%. Berhubung di sini ada potongan 6.000 jadi Rp30.000 dan biaya admin sebesar Rp108.000. Kemudian ada biaya premi Rp12.000 dan tanggal pembayar tagihan pun tanggal 26 bulan 12 2022. Jadi 1 bulan semenjak kalian melakukan pinjaman hari ini ya teman-teman, 30 hari lah, maksimal itu 30 hari kalian harus sudah bisa membayarnya. Tapi lebih baik teman-teman membayarnya itu H-3 ataupun H-4. Kenapa? Karena pada saat kalian H-4 nanti melakukan pembayaran ada kesalahan atau prosesnya error, itu nanti kalian masih bisa mengurusnya di H-3, H-2 dan H-1. Jadi tidak sangat mepet dengan tanggal jatuh temponya gitu teman-teman, masih ada waktu lah untuk mengurusnya. Tapi jika kalian melakukan pembayaran atau penagihannya itu pada tanggal H-1 terus nanti ada error atau kesalahan, nanti teman-teman akan bingung sendiri gimana cara mengurusnya dan tahu-tahu besok sudah jatuh tempo. Nah, untuk tujuan pinjaman sendiri teman-teman bisa milih sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian itu pinjam ingin untuk apa, semisal untuk pertanian ya pilih pertanian, perikanan pilih perikanan, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian teman-teman pilih yang ada bulat warna merah ini, dipilih sampai ada centang warna putih di bulatan merah itu teman-teman. Saya telah membaca dan memahami, menyetujui perjanjian syarat dan ketentuan layanan pinjaman. Nah, setelah itu teman-teman langsung aja klik ajukan pinjaman. Dan di proses ini biasanya itu membutuhkan waktu 1 hingga 5 menit untuk pinjaman kalian itu masuk ke rekening kalian dan kalian tinggal tunggu aja, nanti pihak aku laku akan mengirimkan uang tersebut ke rekening kalian. Nah, oke, cukup segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat.
Jika ingin ada yang ditanyakan langsung aja lewat kolom komentar, bisa mungkin saya akan menjawabnya. Dan jika tidak menjawab berarti saya masih belum bisa untuk menjawab. Dan jika lain waktu ada untuk jawaban nanti saya akan menjawabnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.